Oke teman-teman, berikut ini kami akan membagikan beberapa cara presentasi yang baik. Nah, agar kamu tidak gugup atau takut ketika lagi berpresentasi nih. Ternyata ada beberapa cara ampuh yang bisa kamu tiru untuk presentasi kamu menjadi luar biasa nih. Kamu bisa ikuti tips berikut ini agar lebih baik. Yuk jangan lupa ditonton ya. Untuk teman-teman yang tonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Menurut kakak nih, yang pertama itu atau langkah-langkahnya dulu deh, seperti apa nih kak? Oke, kita punya 7 langkah ya, Iya. 7 tips untuk presentasi yang baik di depan audiens. Oke, saya mulai saja ya dari yang pertama. Oke, boleh kak. Tidak mengulur-ulur waktu, kita langsung mempersingkat waktu. Oke, yang pertama itu kemampuan bicara dan bahasa tubuh. Oke, kemampuan bicara kita di depan umum itu sangat dibutuhkan sekali. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita di depan bicara dengan gugup kan sangat beresiko ya. Kalau kita bicara dengan gugup yang tadinya ada di pikiran kita bisa saja menjadi buyar. Yang tadinya sudah kita hafal, kita usahakan untuk menjelaskan dengan baik, tiba-tiba menjadi buyar. Nah, bahasa tubuh yang berikutnya, kemampuan dan bahasa tubuh ya, kemampuan bicara dan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu sangat penting sekali, karena dengan bahasa tubuh orang lebih bisa mengerti bagaimana apa yang kita sampaikan, body language ya kalau mau dibilang. Dengan begitu orang juga lebih mudah, karena biasanya di saat kita berbicara depan audiens, ada yang bisa mendengar dengan baik dan ada juga yang mungkin karena jarak tidak begitu mendengar dengan baik, tapi melalui bahasa tubuh kita mereka bisa paham. Oke, itu yang pertama ya. Iya, itu yang pertama. Kemampuan bicara dan bahasa tubuh, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya itu dari saya adalah buat angka menjadi berarti. Buat angka menjadi berarti di sini kak, maksudnya itu adalah ketika kita mempresentasi, terus materi yang kita sampaikan itu dalam bentuk angka, maka angka yang kita buat itu harus seoptimal mungkin atau sebaik mungkin atau sebagus mungkin. Supaya apa? Supaya menarik perhatian audiens dan mereka tuh punya penasaran lah. Lebih tertarik. Iya, lebih tertarik. Mereka jadi kayak penasaran, ini nih apa ya? Jadi mereka kayak mencoba mencari tahu terus, seperti itu kak. Oke, yang ketiga dari saya, hindari berbicara dengan slide. Biasanya kalau kita sedang presentasi di depan kan ada kita menggunakan slide ini. Iya. Nah, kalau di dalam slide itu poin-poin yang kita kasih sudah lengkap dengan materinya, kita menghindari dengan selalu menunjuk-nunjuk slide. Kan kita bisa geser aja tuh. Nah, para audiens kan sudah melihat, jadi tidak usah terlalu fokus dengan slide, berbicara dengan slide. Di saat kita sedang menjelaskan pada audiens, kita balik langsung berbicara dengan slide. Karena mereka kan sudah baca, sambil kita berbicara, kita menentukan yang mana materi yang hendak mereka dengar. Nah, selanjutnya dari saya adalah menguasai materi. Ini sebenarnya poin yang penting sih kak. Karena kan kalau kita mau presentasi terus kita tidak menguasai materi, otomatis kita pasti kayak dikata-katain kita tidak mampu lah. Pasti kita ada banyak kekurangan. Iya, nanti kita kayak tidak pede, tidak percaya diri jatuhnya. Gugup, ya. Jadi yang paling penting itu kita harus bisa menguasai materi. Supaya apa? Supaya kita bisa mempresentasikan materi kita itu dengan sebagus mungkin dan kita bisa terlihat wah keren di depan audiens. Selain itu kalau dikasih pertanyaan, kita kan sudah kuasai materi, jadi bisa menjawab dengan baik. Oke, itu dari Sally. Dan selanjutnya dari saya, tunjukkan antusiasme. Di saat kita hendak menyampaikan sesuatu atau membuat presentasi kepada audiens, kita harus menunjukkan antusias kita bagaimana. Kita harus benar-benar berusaha, benar-benar meyakinkan mereka bahwa kita ingin menjelaskan sesuatu. Antusias kita tuh seperti apa agar meyakinkan bagi mereka. Sehingga mereka yang dengar juga bisa merasakan apa yang kita rasa dan apa yang kita ingin mereka tahu, seperti itu. Iya, karena kalau kita sampaikan lempeng-lempeng, saja lemes-lemes, pasti audiensnya kan kayak ngantuk. Mereka juga jadi tidak semangat kan. Terus biasanya kan apa yang kita keluarkan atau kita bicarakan itu semakin meyakinkan kalau kita antusias sekali untuk menyampaikan. Semangat. Iya. Terus yang terakhir dari saya nih, jangan lupa latihan dan simulasi. Nah, latihan dan simulasi ini juga sangat penting untuk kamu. Karena apa? Karena sebelum kamu mempresentasikan materi yang kamu bawakan, otomatis kamu harus punya persiapan nih terlebih dahulu. Kamu harus latihan dulu. Latihan dengan simulasi itu maksudnya supaya apa? Maksudnya supaya kamu tidak lagi tidak kurang percaya diri atau kamu tidak kaku di saat kamu
melakukan presentasi di depan umum nantinya. Oke, tadi itu yang dibilang yang terakhir dari Shirley, namun bukan terakhir dari saya nih. Saya juga masih punya satu dan itu merupakan yang terakhir dari saya. Oke, yang terakhir dari saya, jelaskan setiap poin yang ingin disampaikan. Jika kita ingin menjelaskan sesuatu, ingat poin-poinnya ya. Biasanya kalau di saat kita maju, kita tidak menjelaskan ada berapa poin, terus langsung mereka punya pemikiran, audiens punya pemikiran, wah ini pasti panjang lebar nih, dan kurang menarik. Tapi di saat kita menjelaskan poin-poin daripada apa yang hendak kita jelaskan, materi yang hendak kita bawa kepada audiens, mereka pasti akan begitu mendengar poin-poin yang hendak kita sampaikan, terus mereka sudah langsung tertarik. Oh, sepertinya yang mau disampaikan adalah ini. Sudah diketahui lebih dulu. Sebelum kita menjelaskan poin-poin daripada itu, kan kadang orang selalu punya pertanyaan dalam diri nih. Apa sih yang mau dijelaskan? Pasti panjang ini. Atau mungkin kurang menarik. Tapi setelah mendengar poin-poin yang hendak kita jelaskan sebelum kita membuat semua panjang lebar tentang materi kita, mereka langsung punya pemikiran begini, poin-poin ini menarik, seperti itu. Nah, itu saja 7 cara presentasi di depan audiens yang baik. Oke, sebelum mengakhiri video kita kali ini, kita ada informasi penting nih untuk teman-teman yang di luar sana. Jadi kita punya rekomendasi SOB atau School of Business dari Nusantara Jaya. Kak, bagaimana informasinya? Buat adik-adik di luar sana yang mungkin baru tamat SMA atau sekolah sederajat dengan itu, kalian bisa mendaftar di SOB atau School of Business Nusantara Jaya. Kalian punya banyak peluang untuk menjadi seorang pebisnis muda, memulai karir kalian dari umur yang masih sangat dini. Jangan lupa ya, nanti daftar di linknya kita ada simpan di deskripsi video kita. Jangan lupa untuk klik linknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like video ini, subscribe, terus komen dan share sebanyak-banyaknya. Saya Shirley pamit undur diri dan saya Winda. bye. Tipsnya sangat bermanfaat bukan? Jika punya impian menjadi tenaga kerja yang profesional, jangan lupa join bersama kami di School of Business Nusantara Jaya. Terima kasih, selamat bergabung.